Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, berbicara tentang hukum waris, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadlin Rujaman. Di sini saya akan membahas tentang hukum keluarga menurut BW, hukum keluarga menurut Undang-Undang 1974, teori-teori hukum waris, dan contoh-contoh soal waris. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah indahnya apabila kita mengetahui apa itu hukum keluarga. Nah, hukum keluarga adalah mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah maupun karena perkawinan. Setelah kita mengetahui apa itu hukum keluarga, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni hukum keluarga menurut BW. Dalam undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Akan tetapi, di dalam ilmu pengetahuan disebutkan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Selanjutnya, hukum keluarga menurut Undang-Undang 1974. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya, hukum keluarga menurut Undang-Undang 1974 ini menurut Profesor Hazairin mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Di samping itu, unifikasi ini juga bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur di dalam hukum agama maupun kepercayaan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan apa ini dimaksud dengan hukum keluarga menurut BW juga menurut Undang-Undang Perkawinan? Dan sekarang mari kita simak persamaan perkawinan menurut KUH Perdata juga Undang-Undang Perkawinan. Persamaan di antara keduanya yakni menganut asas monogami, yang kedua persetujuan pernikahan, dan yang ketiga adalah larangan perkawinan. Persamaannya udah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara KUH Perdata juga Undang-Undang Perkawinan. Menurut KUH Perdata sendiri, perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ini tidak hanya dalam hubungan keperdataan saja, namun juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bahkan di dalam KUH Perdata, tujuan perkawinan itu tidak disebutkan. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan itu disebutkan. Dan yang ketiga, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat untuk semua golongan, dan itu menurut KUH Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil bagi yang bukan beragama Islam, dan di kantor pencatat nikah, talak, dan rujuk bagi yang beragama Islam. Dan yang keempat adalah batas usia yang diperbolehkan untuk menikah adalah usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Itu menurut KUH Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia diperbolehkannya menikah untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Dan yang terakhir, perbedaan di antara keduanya yaitu dalam KUH Perdata, waktu menunggu dilarang perkawinan antara mereka yang telah putus dalam ikatan suatu perkawinan. Mereka dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan masa tunggu setelah 1 tahun sejak dibukukan dalam catatan sipil. Sedangkan bagi wanita yang perkawinannya putus, waktu tunggunya adalah 300 hari.
Dan dalam Undang-Undang Perkawinan, waktu menunggu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu teori-teori dalam hukum waris. Hukum waris sendiri yaitu yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Nah, ini sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata, yang dimana pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, jika ada pewaris yang belum meninggal, maka peralihan harta kekayaan itu belum bisa dialihkan. Oke, selanjutnya kita memasuki asas-asas dalam hukum waris. Asas-asas dalam hukum waris yaitu hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Yang kedua, adanya saisin bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli warisnya dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal. Yang ketiga, asas kematian. Yang keempat, asas individual. Kelima, asas bilateral. Dan yang terakhir adalah asas penderajatan. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan warisan. Yang pertama, pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris ab intestato adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, apabila tidak ada surat wasiat. Dan yang kedua adalah pewarisan karena wasiat, disebut juga waris testamentaire atau abtesto, adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris. Lalu, bagaimana dengan sifat hukum waris menurut BW? Sifat hukum waris sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pribadi. Sistem pribadi ini harus sesuai dengan pasal 852 ayat 2. Yang kedua, sistem bilateral. Dan yang terakhir adalah sistem penderajatan. Selanjutnya, pembagian warisan itu ada 2 juga. Yang pertama, harta waris baru terbuka, dan ini harus sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata. Dan yang kedua adalah adanya hubungan darah dan juga adanya hubungan perkawinan. Kemudian kita masuk pada sikap-sikap ahli waris dan akibat hukumnya. Sikap-sikap ahli waris ini termaktub dalam pasal 1100 KUH Perdata, yang mana sebelum warisan dibagikan, ahli waris harus menyatakan sikapnya, yaitu apabila ia bersedia menerima warisan, maka ia harus bersedia juga untuk membayar hutang, melaksanakan wasiat, dan beban-beban lainnya. Dan apabila ia tidak menerima atau menolak warisan, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak harus dilaksanakan. Dan akibat hukumnya adalah pewarisan tersebut atau harta warisan tersebut akan berpindah kepada ahli waris lainnya. Selanjutnya, golongan-golongan dalam waris. Golongan-golongan dalam waris sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Ini sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata. Golongan 2 yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris. Ini sesuai dengan pasal 854 KUH Perdata. Golongan ketiga yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, termaktub dalam pasal 853 KUH Perdata. Dan yang terakhir, golongan 4 yaitu paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dan dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris.
ini sesuai dengan pasal 858 KUH Perdata. Adapun alasan dibagi dalam 4 golongan, ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Nah teman-teman, artinya ahli waris golongan 2 tidak bisa mendapatkan warisan peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 masih ada. Jadi jangan macam-macam ya. Selanjutnya yaitu meninggal pada saat yang sama. Pasti teman-teman di sini kebingungan kan apabila ada saudara maupun pasangan yang meninggal pada saat yang sama. Pasti kita kebingungan mana ini yang lebih dahulu meninggal. Nah, dalam pasal 831 KUH Perdata ditentukan jika salah satu berumur di atas 15 tahun dan yang satu lagi di bawah 15 tahun, maka yang dianggap meninggal terlebih dahulu adalah yang kurang dari 15 tahun. Oke, sekarang kita memasuki teori-teori dalam warisan yang terakhir, yakni tidak patut jadi ahli waris. Nah, orang-orang ini tidak patut menjadi ahli waris apabila mereka melakukan hal-hal yang telah termaktub dalam penjelasan ini. Yang pertama, orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh. Kedua, memfitnah si pewaris dengan fitnahan yang berat. Ketiga, orang yang melakukan kekerasan atau kejahatan. Dan yang terakhir adalah orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Nah, keempat orang ini tidak patut jadi ahli waris. Ingat, kita harus menjauhi sifat-sifat atau perlakuan seperti ini agar kita menjadi ahli waris. Sekarang kita memasuki contoh-contoh soal waris. Oke, kita bahas pada golongan yang pertama terlebih dahulu. Contohnya itu P meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang berinisial D dan 2 anaknya F dan G, juga 2 cucunya J dan K dari anaknya yang meninggal terlebih dahulu yaitu E. P meninggalkan harta sebesar 800 juta rupiah. Hitunglah bagian-bagiannya. Dalam hal ini, kita telah simpulkan bahwa P dan D memiliki 3 orang anak sekaligus 2 cucu, yaitu 2 cucu ini adalah anak dari E, yang mana E telah meninggal terlebih dahulu dari P. Lalu bagaimana dengan bagian-bagiannya? D, F, dan G masing-masing mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Karena E meninggal lebih dahulu dari P, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya, yaitu J dan K, masing-masing mendapat 1/4. Dan ini sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata. Nah, selanjutnya ada contoh soal golongan yang pertama, yaitu P meninggal dunia dengan meninggalkan 4 cucunya dan P meninggalkan harta sebesar 900 juta rupiah. Hitunglah bagian-bagiannya. Oke teman-teman, kalian bisa simak dan bisa kerjakan sesuai dengan contoh soal yang pertama. Oke, sekarang contoh soal menurut golongan 2. Perlu diingatkan bahwa golongan 2 ini adalah orang tua dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Contoh soalnya yaitu P meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu, dan 2 saudaranya. Dan P meninggalkan harta sebesar 1.250.000.000 rupiah. Hitunglah bagian-bagiannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini orang tua P masih ada dan saudara-saudara P masih ada. Otomatis bagian dari orang tua dan saudara-saudara itu adalah mendapatkan 1/4 harta warisan dari P. Dan untuk contoh soal yang kedua dari golongan kedua ini, teman-teman
teman-teman bisa mempraktekannya seperti contoh soal yang pertama tadi. Oke, selanjutnya adalah golongan ketiga. Contoh soalnya adalah P meninggal dunia dengan meninggalkan kakek dan nenek dari pihak ibu, juga nenek dari pihak ayah. P meninggalkan harta sebesar 700 juta rupiah dan hitunglah bagian-bagiannya. Ingat teman-teman bahwasanya golongan ketiga ini adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 ayat 1 KUH Perdata, yaitu setengah untuk pihak ayah dan setengah untuk pihak ibu. Jadi, pembagian warisan dalam hal tadi ialah kakek dan nenek dari pihak ibu mendapatkan 1/4 dan nenek dari pihak ayah adalah mendapatkan 1/2. Nah, teman-teman, setelah kita memahami contoh soal yang pertama dari golongan ketiga, maka kita bisa praktekkan pada contoh soal yang kedua dari golongan ketiga. Oke, selanjutnya kita memasuki golongan keempat, yaitu P meninggalkan harta warisan sebesar 500 juta rupiah dan P tidak mempunyai istri maupun anak. Ia meninggalkan 1 bibi dan 3 paman dari garis ayah dan 2 paman dari pihak ibu. Hitunglah bagian-bagiannya. Oke, setelah kita memahami soalnya, yaitu menurut pasal 858 KUH Perdata, yakni setengah warisan menjadi bagian ahli waris dari garis bapak, yaitu 1 bibi dan 3 paman, dan masing-masing mereka mendapat 1/8, dan setengah menjadi bagian ahli waris dari garis ibu, yaitu 2 paman, masing-masing mendapat 1/4. Nah, setelah kita memahami contoh soal yang pertama dari golongan keempat, selanjutnya teman-teman bisa berlatih dengan contoh soal yang kedua dari golongan keempat yang telah saya sediakan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan tepat juga dengan cepat. Oke teman-teman, berhubung waktunya telah habis, bahkan pemaparan yang saya sampaikan pun telah selesai, maka oleh sebab itu kita cukupkan sekian sampai sini. Oke teman-temanku, semoga pemaparan yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan juga untuk teman-teman. Jangan lupa kepada teman-temanku, jalani hari kalian dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later again, my friends.